Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap terdapat partikel mikroplastik pada curah hujan di Jakarta. Ditemukan rata-rata 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta. Air hujan yang identik dengan kesegaran kini menyimpan ancaman tersembunyi. Dari penelitian BRIN yang diterbitkan pada 2022 terungkap, butiran hujan di utara Jakarta mengandung mikroplastik. Ditemukan rata-rata 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta. Partikel tak kasat mata ini berukuran mulai dari 5 mm hingga 1 nanometer, atau 1/80.000 kali diameter rambut manusia. Dominasi sama bentuknya fiber atau yang memang bentuknya itu benang atau dan yang kedua adalah bentuknya fragmen atau bentuknya seperti pecahan gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut karena kami memantau selama per bulan dalam waktu 12 bulan, memang musim hujan itu cenderung mikroplastiknya lebih tinggi daripada musim kemarau. Karena apa? Karena musim hujan itu kan hujan itu kan berfungsi untuk salah satunya membersihkan yang ada di udara ya. Jadi partikulat yang ada di atmosfer itu termasuk debu, gas, termasuk dalam hal ini mikroplastik, dia akan turun lagi ke bawah. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta turut menanggapi temuan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta yang memungkinkan berdampak pada kesehatan warga. Mikroplastik ini mungkin secara umum pada saat masuk ke dalam tubuh manusia tentu akan menimbulkan atau dibaca sebagai sebuah radikal bebas ya, yang kemudian bisa memicu secara jangka panjang, kumulatif, dan kemudian kalau dibarengi juga dengan faktor lain, misalnya aktivitas seseorang yang tidak pro terhadap kesehatan gitu ya, karena perilakunya, maka tentu adanya mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh ini bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular, misalnya termasuk keganasan atau kanker ya, itu yang kemudian juga perlu diantisipasi. Menurut Yuyun Ismawati, Senior Advisor Nexus 3 Foundation, organisasi nirlaba yang berfokus pada lingkungan dan kesehatan, temuan mikroplastik di atmosfer menjadi magnet bagi polutan PM2,5 dan PM10. Sifat mikroplastik yang sulit terurai dan tak kasat mata membuatnya mudah terbawa udara, air, hingga aktivitas manusia. Koktail efek dari polusi ini yang susah diformulasikan atau dipantau juga gitu ya, karena baku mutu atau environmental standards yang kita pantau biasanya hanya melihat 1-2 jenis chemical tertentu gitu ya, parameter indikatornya. Tetapi kalau sudah tercampur baur seperti ini, disebutnya koktail efek, susah mencari baku mutunya. Koktail efek merupakan interaksi toksik dari berbagai bahan kimia dalam satu campuran yang bisa lebih berbahaya daripada efek setiap bahan secara individu. Yuyun menambahkan, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan industri plastik yang mengutamakan bahan daur ulang tinggi karena dapat meningkatkan risiko fragmentasi mikroplastik dan akumulasi zat kimia berbahaya, serta meningkatkan pemantauan kualitas udara dan air dengan standar yang lebih ketat. Di kota yang tak pernah sepi ini, plastik melayang di udara bercampur dengan polusi. Pemerintah harus cepat cari solusi, jangan tunggu warga makin terkontaminasi. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.